Apa aja yang 7 ini? Satu, kata ulama, al-awwalu, yang pertama, minha at-talaq, yaitu talak. Seseorang mentalak istrinya tapi cuma niat, enggak dipakai lafaz, maka talaknya tidak sah. Nah, cuma di hati doang nih. Geramet sama istri misalnya ngomong sama bininya, kalau begini gua ceraiin, tapi di hati enggak ngomong pakai lafaz, maka itu tidak dianggap talak. Selagi tidak keluar langsung dari mulutnya. La yaqa'ut talak, tidak terjadi talak. Yang kedua, yang tidak dianggap niatnya itu kecuali dengan dilafazkan an-nazaru, yaitu nazar. Falau nawahu biqalbihi wa lam yatalaffaz biha lam yu'aqid. Siapa orang yang niat nazar, misal si Ajis nazar, kalau saya dapat duit sekian saya akan berbagi-bagi, tapi baru di hati, enggak dilafazkan, enggak pakai bahasa lafaz. Ketika saya dapat duit, maka tidak wajib untuk mengeluarkan itu uangnya. Kenapa? Karena nazarnya tidak dianggap. Kenapa? Tidak dilafazkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tidak dianggap niatnya kecuali dengan diucapkan, yaitu an yashtariya syatun bin niyatil udhiyah. Fala taqa udhiyati illa ija talafazu biha. Si Ajis niat, saya membeli kambing untuk dikurbankan. Nah, sekarang mau kurban, ntar lagi kurban, musim kurban. Ajis beli kambing untuk kurban. Nah, maka ketika si Ajis beli kambing niat untuk kurban tapi enggak dilafazkan. Nah, maka ketika dia beli kambing, untuk ekah ya enggak apa-apa, enggak wajib. Gitu ya. Artinya enggak harus juga untuk melaksanakan udhiyah. Kenapa? Tidak dilafazkan. Terus yang keempat, yang harus dilafazkan itu ketika misalnya an yashtariya syat bin niyatil hadi. Sama si Ajis membeli kambing niat untuk hadiah. Diniatkan untuk hadiah tapi enggak dilafazkan, maka enggak wajib itu saja untuk nanti ketika beli kambing dihadiahkan. Kecuali ngomong, pokoknya saya dapat milik, saya akan beli kambing, akan saya hadiahkan untuk maulid Nabi. Maka itu ketika dapat milik wajib dia bisa jadi nazar nanti malah. Nah, kelima yang harus dilafazkan ijabah sil'atu bi alfi misalan wa bi baladi nuqudan yuta'ammalu biha la ghaliba biha. Yang kelima, apabila seseorang niat menjual barang, niat di hati nih, tapi nggak diucapkan. Pokoknya saya niat barang ini kalau laku saya jual, pokoknya ada yang beli. Misalnya ini barang ada yang beli 100.000, udah saya jual aja 50.000 ya saya jual. Tapi di hati, ketika ada orang yang mau beli dengan harga 200.000 atau 100.000, maka dia nggak harus juga itu, nggak harus artinya melaksanakan niatnya. Kenapa? Karena tidak dilafazkan. Dan yang keenam, siapa orang yang manhamma biqaulil ma'siyah wa lam yatalafaz biha lam yata'assam ma lam yaqul. Seseorang niat bermaksiat, baru niat di hati tapi nggak dilafazkan. Selagi itu tidak dilafazkan maka tidak mendapatkan dosa, kata ulama. Bahkan di sini diserahkan seseorang apabila niat bermaksiat kemudian dia tidak bermaksiat, artinya langsung tobat. Misal Sejaid niat saya habis ini mau berzina, tiba-tiba di jalan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia kembali kepada Allah, taubat, tidak jadi bermaksiat, maka dia mendapatkan mendapat fadilah satu, meninggalkan dosa. Kedua, dia sudah berniat bermaksiat sehingga diganti yang tidak maksiat menjadi tidak bermaksiat. Gitu.
Terus yang ketujuh, ijana wa indal talafut bitolak ma'syihi bi an qala anta talik wan nawa in syi'tu. Nah sama, ini yang ketujuh hampir sama dengan yang pertama. Apabila seseorang niat kalau bini saya, tapi ini saya di hati, ngomong sendiri di hatinya, kalau ada yang masuk ke rumah mantan bini saya akan ceraikan. Atau kalau bini saya ketemu mantannya masih chatan, akan saya ceraikan, misalnya begitu. Tapi di hati enggak terlafaz, maka tidak sah talaknya, tidak turun talak. Nah 7 inilah yang harus dilafazkan. Selain yang 7 ini, maka sah niatnya di dalam hati, seperti wudu, seperti lagi sholat, seperti lagi mandi hadas besar, itu cukup dengan niat di dalam hati. Bahkan kata salafun soleh, nanti di yaumil kiamah ada orang yang sedikit amalnya sedikit, sholatnya cukup sholat 5 waktu ya sunnah begitu saja. Terus juga tapi ini orang kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya istimewa, sangat luar biasa di sisi Allah di yaumil kiamah nanti. Sehingga nih orang bingung, ini orang amalnya apa? Ketika tanya, wahai fulan, apa amalanmu? Apakah kau siang malam tahajud? Apakah kau malam harinya diisi dengan waktu ibadah hanya kepada Allah dan malam harinya diisi dengan qiyamul lail dan tahajudnya? Lah, kata dia tidak. Waktu orang tidur aku tidur. Waktu orang bangun ya aku pun ikut bangun. Cuma satu aja amalanku. Tidaklah ketika aku bangun di pagi hari aku niat aku dalam hati, ya Allah, aku niat ingin menolong semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, aku dalam hati tidak ingin menjolimi seseorang daripada umat Nabi Muhammad. Setiap hari niat begitu. Dan dia mau makan, ya Allah, saya niat makan agar saya kuat beribadah kepadamu, agar kuat taat ibadah kepadamu. Maka makanan itu mendoakan orang tersebut sehingga mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mau minum, dia niat, ya Allah, saya niat minum ini agar badan saya sehat dan sehingga saya bisa selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus amaliyahnya selalu diniatkan. Maka berkata Nabi, niatul mu'min khairu min amalih. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amal. Kenapa? Karena kalau niat itu ikhlas, sudah pasti ikhlas. Tapi amal kadang-kadang ketika niat main ikhlas, dipuji dikit, wah beda dah. Wah si anu masya Allah ya soleh, wah tambah rajin dia tuh. Rajinnya bukan karena Allah tapi karena pujian. Nah ini berarti sudah masuk riya, bahaya. Ya bahaya. Jadi luar biasa. Maka alangkah baiknya kita sebagai umat Nabi Muhammad memperbanyak niat. Karena seseorang bisa menjadi wali juga karena memperbanyak niat-niat yang baik, niat-niat yang soleh. Dan alhamdulillah kita masih istiqomah di majlis malam Kamisnya. Ya ini tanda baik kepada kita. Kenapa lebih baik? Nabi yang mengatakan, may yuridillahi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka akan Allah berikan pemahaman dalam agama. Alhamdulillah kita masih mau berkaitan dengan majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis zikir, majlis sholawat. Berarti apa? Allah menghendaki diri kita untuk selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harusnya merasa sedihlah ketika hati ini tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa sedih ketika tidak menghadiri majlis. Anak nggak mau hadir majlis, capek, atau hujan lah dan sebagainya. Betul, itu semua jadi penghalang. Mungkin penghalang itu akan meraihkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang sudah tidak mau berkaitan dengan majlis ilmu, majlis zikir, majlis sholawat, maka bagaimana dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedangkan di majlis-majlis seperti inilah
kebaikan dan rahmat Allah sebar, Allah perluas bagi siapapun yang menghendakinya. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah di dalam majelis kebaikan, di dalam meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masih mulai minggu depan masih tentang bab niat. Ini belum selesai ya, baru tentang niat. Jadi niat tadi terbagi ada yang harus dilafad, ada yang tidak harus dilafad. Yang harus dilafad yaitu tadi 7. Satu tentang talak, kedua tentang nazar, ketiga tentang apabila membeli seseorang niat membeli kambing untuk dikurbankan, maka cuma dalam hati doang nggak lafaz, maka itu juga tidak harus dilaksanakan. Keempat, apabila seseorang niat dalam hati tapi tidak dilafazkan untuk menghadiahkan sebaik barang, baik itu kambing ataupun apapun, maka itu pun tidak harus dilakukan karena tidak dilafazkan. Kelima, yaitu apabila seorang niat melelang atau menjual barangnya tapi dalam hati enggak di semuanya, maka itu pun tidak harus dilakukan. Keenam, yaitu orang niat bermaksiat tapi tidak ucapkan, maka dia tidak mendapatkan dosa kecuali sudah diucapkan, saya akan mabuk, saya akan zina. Mabuk dan zina, masya Allah dia mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, yaitu apabila seseorang niat mentalakkan istrinya tapi tidak diucapkan di dalam hati, tidak diucapkan pakai mulut, maka dianggap niatnya juga tidak terjadi. Nah, 7 inilah yang tidak terjadi. Insyaallah nanti minggu depan masih tentang niat ya, tentang mana yang sah dan yang tidak sah. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, meraih ridhonya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdini ya wa lakum shalih habisiril Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا عصرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا صلي نهضى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله وصحبه عدد ضاس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.